Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna imra'atan atat ilan nabi alaihi salatu wassalam qad yabisat yaduha al-yumna. Jadi ini adalah sebuah hikayat, sebuah cerita di mana cerita ini sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang perihal apa itu sedekah. Jadi ada diceritakan dari Sayyidah Aisyah bahwa datang seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam keadaan tangan kanannya itu mengering, tangan kanannya mengering, maksudnya mengecil, tangan kanannya itu mengecil. Faqalat ya Rasulullah ud'ullaha hatta yasliha yatiyya wa yu'iduha ilal halatil ula. Jadi si wanita tersebut itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya tangan saya ini yang mengering ini kembali dalam keadaan semula atau sembuh, seperti itu. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya laha kepada si wanita tersebut. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalam malladhi aibasa yadaka. Jadi Rasulullah bertanya, kenapa tanganmu bisa mengering seperti itu? Qalat, kemudian si wanita tersebut menjawab, ra'aitu fi manami ka'annal qiyamata qad qamat wal jahima qad su'irat wal jannata uslifat wa saratin naru audiyatun. Bahwa wanita tersebut menjawab, wanita tersebut menjawab bahwa saya melihat dalam mimpi saya seperti kiamat itu telah benar-benar tiba dan neraka jahanam itu benar-benar dinyalakan dan surga benar-benar didekatkan kepada saya. Kemudian jadilah di dalam neraka tersebut banyak sekali jurang-jurang audiyatun, banyak sekali jurang-jurang. Fara'aitu fi wadin min audiyati jahannama. Kemudian saya melihat dalam salah satu jurangnya neraka jahanam walidati, dia melihat ibunya di salah satu jurang dari neraka jahanam tersebut. Wa fi yadiha qita'atun min syahmin wa fi yadihal ukhra hirqatun saghiratun tattaqi biha minan nari. Jadi wanita tersebut melihat ibunya ada di salah satu jurang neraka jahanam, di mana dia melihat di tangan ibunya tersebut, satu tangannya itu terdapat sepotong lemak dan di tangan yang lain terdapat satu sobekan kain atau satu sobek sehelai kain yang ada di tangan satunya. Dan dia melihat bahwa ibunya itu melindungi dirinya dari api neraka jahanam itu dengan sepotong lemak yang ada di tangannya dan sepotong sehelai kain yang ada di tangannya tersebut. Qultu mali araka ya ammah. Di dalam mimpinya tersebut si wanita itu bertanya kepada ibunya yang ada di neraka tersebut bahwa apa yang saya lihat ini wahai ya ammah, wahai ibu, fi hadzal wadi, di dalam jurang neraka jahanam ini, wa kunti muti'atun li rabbika wa radin angka zaujuka. Dan sedangkan kamu itu adanya itu adalah orang yang sangat taat kepada Tuhanmu
dan suamimu juga meridhoi kamu di sewaktu hidup di dunia. Maksudnya seperti itu. Faqalat li maka ibunya itu berkata kepada saya, berkata kepada si wanita tersebut, ya ibnati, wahai putriku, ini kuntu bakhilatan fid dunya fahadha maudhi'ul bukhalai. Jadi ibunya berkata bahwa wahai putriku, ketika saya di dunia itu saya adalah orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang tidak pernah bersedekah. Dan inilah adalah jurang neraka jahanam, inilah adalah tempatnya orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Kultu, kemudian si putri bertanya lagi, kultulaha, kemudian putrinya bertanya kepada sang ibu yang ada di neraka jahanam, mahadhihi syahmatu wal khirqatu allatani arahuma fi yadiki fi yadiki. Jadi si putri tersebut bertanya lagi kepada ibunya bahwa terus apa yang saya lihat ini di tangan satunya ibu itu ada segumpal lemak, dan di sisi tangan yang lain itu ada sehelai kain kecil. Itu apa wahai ibu? Maksudnya seperti itu. Saya melihat itu di tangan panjenengan, di tangan ibu. Qalat, kemudian si ibu berkata, menjawab, hadhihi shadaqatu allati tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jami umri illa bihadhil khirqati wa syahmati fa'ataitu dzalika. Nah, kemudian si ibu menjawab bahwa semasa saya di dunia itu saya tidak pernah bersedekah apapun, saya tidak pernah memberikan apapun kepada orang lain sepanjang hidup saya kecuali hanya seonggok atau segumpal lemak yang ada di tangan saya ini dan sehelai kain yang ada di tangan saya yang satunya ini. Artinya hanya itu yang pernah disedekahkan di dunianya. Fa'ana attaqi bihima minan nari, dan saya menjadikan kedua sedekah saya ini, yakni segumpal lemak dan sehelai kain ini untuk menghalau atau melindungi dirinya dari api neraka jahanam. Minan nari wal adzabi, dari api dan siksa. An-nafsi, dari api dan siksa yang menimpaku. Kultulaha, kemudian saya bertanya lagi kepada ibu saya, aina abi, di mana bapakku? Bertanya kepada ibunya seperti itu. Qalat huwa kana sakhiyan fa huwa fi maudhil askhiyai fil jannati. Kemudian sang ibu menjawab bahwa ayahmu itu adalah orang yang sakhiyan atau orang yang dermawan, dia sekarang menempati tempat di surga, di sebuah tempat di mana orang-orang yang dermawan itu yang suka bersedekah atau dermawan itu di tempatnya, yaitu di surga. Faji'tu ilal jannati, kemudian si wanita tersebut datang ke surga, wa idzan, dan ternyata walladzi qaimun ala syatti haudika ya Rasulullah. Nah, ternyata dia datang ke surga dan ternyata di situ bapaknya itu dia sedang berdiri, di mana dia itu sedang berdiri di sampingnya Rasulullah SAW, yuskin nasa, dan sedang memberikan minum kepada semua manusia di situ. Bi akhadil kasi min yadi aliyin wa aliyun min yadi Utsman wa Utsman min yadi Umar wa Umar min yadi Abu Bakar As-Siddiq wa Abu Bakar As-Siddiq minka ya Rasulullah, bahwa ternyata ayahnya itu berada di surga, di mana dia itu sedang berdiri dan memberikan minum kepada seluruh manusia yang ada di tempat tersebut. Maksudnya di tempat orang-orang yang dermawan di surga, dia sedang memberi minum, sedangkan ayahnya itu menerima sebuah gelas dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menerima gelas tersebut dari Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menerima gelas tersebut dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima gelas tersebut dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menerima gelas tersebut dari Rasulullah SAW. Terus urut sampai ke orang-orang, sampai ke manusia yang berada di tempat tersebut. Fakultu ya abi inna walidati imra'atuka
al-muti'atu li rabbiha wa radin anta anha wa hiya fi wadin kadza fi jahannama. Kemudian si putri tersebut berkata kepada ayahnya, wahai bapakku, sekarang ini, saat ini ibu sedang berada di salah satu jurang dari neraka jahanam, di suatu tempat, di suatu jurang di neraka jahanam yang keadaannya seperti ini, diceritakan kepada ayahnya yang berada di surga. Wa anta, sedangkan engkau ya wahai ayah, tuskin nasa min haudin nabi alaihi salatu wassalam, sedangkan engkau memberikan minum kepada seluruh manusia yang ada di sini dengan tanganmu, dengan air yang berada di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya atasyanatin fa'atiha syurbatan min ma'in. Kemudian apa itu istilahnya, anaknya meneruskan pembicaraannya kepada anaknya, sedangkan engkau memberikan minum kepada seluruh umat manusia. Kemudian ibu saya, istrimu, di mana engkau meridhoinya di dunia dan dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, sekarang dia sedang berada di neraka jahanam dan dia sekarang sedang kehausan. Wa atasyanatin, dia sedang kehausan. Fa'atiha, maka berikanlah wahai ayah, berikanlah seteguk minum. Fa'atiha surbatan, berikanlah seteguk minuman kepadanya wahai ayah dari telaga Rasulullah ini. Faqala, kemudian si ayah berkata kepada putrinya, ya ibnati, wahai putriku, inna walidataka fi maudi'il bukholai wal asyati wal muznibina. Sang ayah berkata kepada putrinya, wahai putriku, sesungguhnya ibumu itu berada di tempat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berdosa. Wa innallaha ta'ala harrama ala haudin nabi alaihi salatu wasalam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan orang-orang yang berada di neraka jahanam tersebut memberikan minum dari air telaganya Rasulullah ini. Alal bukholai wal asoti wal muznibina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang durhaka kepada Allah itu diharamkan meminum air dari telaganya Rasulullah ini. Qalat, kemudian sang putri berkata, fa akhadtu minhu ka'san bi kaffi minal ma'i li usyri biha fasaqaitu biha ummi falamma syaribat sami'tu sautan. Kemudian sang putri memaksa memberikan minum mengambil gelas dan mengambil air dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikannya kepada ibunya yang ada di salah satu jurangnya neraka jahanam tersebut. Kemudian si putri tersebut mendengar sami'tu sautan, mendengar sebuah suara, di mana suara itu berkata, Aibasallahu ta'ala yadaki ji'ti saqaitil asyati wal bakhilati min haudin nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah suara dari malaikat penjaga neraka, dia berkata kepada wanita tersebut bahwa semoga Allah mengeringkan tangan kananmu karena kau telah memberikan minum kepada seseorang yang telah durhaka kepada Allah, yang telah bakhil atau kikir ketika hidup di dunia itu, dari air telaganya Rasulullah SAW. Jadi si malaikat tersebut mendoakan wanita tersebut semoga tangannya mengering. Mengering itu artinya menjadi kecil, tidak ada darahnya, hanya daging dan tulang ya, artinya menjadi kecil. Tangan kanannya yang kiri keadaannya masih utuh, yang kanan menjadi mengecil karena telah memberikan minuman kepada ibunya yang ada di neraka jahanam tersebut dengan air yang berasal dari surga, dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fangtabahtu, kemudian si wanita tersebut terbangun dari mimpinya. Itu tadi mimpi, terbangun dari mimpinya. Faidan, dan ternyata yadaya, tangan saya ya bisat mengering, ternyata benar-benar mengering gitu loh. Ketika si wanita tersebut bangun dari tidurnya, tangan kanannya itu benar-benar mengering gitu. Itu diceritakan kepada Rasulullah seperti itu oleh si wanita tersebut yang ada di dalam mimpinya, dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan, artinya tangan si perempuan tersebut mengering beneran setelah dia bangun tidur. Faqala laha, kemudian Rasulullah berkata kepada si wanita tersebut, faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wasallam, adurro bika bahlun bahlu walidatika, adurro bika biki, bukan bika ya, biki karena perempuan, adurro biki
bakhlu walidatika fid dunya fa kaifa laha fil uqba. Rasulullah kemudian menerangkan kepada wanita tersebut bahwa kebakhilan orang tua wanitamu atau ibumu itu membahayakan kamu ketika di dunia. Lalu bagaimana nanti di akhiratnya gitu loh. Artinya lebih membahayakan lagi. Tsumma qalat Aisyah kemudian Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah berkata meneruskan riwayatnya, Tsumma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoi Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah, annan nabiyya alaihi salatu wasalam qad wada'a asahu ala yadiha faqala ilahi birru'ya allati hakat anha antasihha yadaha fasoluhat yaduha alal makani fasorat kama kanat. Kemudian Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah meneruskan ceritanya bahwa ketika setelah wanita tersebut menceritakan ceritanya itu, menceritakan mimpinya itu sehingga menjadi kenyataan, kemudian Rasulullah meletakkan tongkatnya, asohu, tekennya atau tongkatnya ke tangan kanannya si wanita tersebut, dan kemudian Rasulullah berdoa sambil meletakkan tongkatnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan apa itu ceritanya wanita ini yang dilihat dalam mimpinya itu, semoga engkau memberikan kesehatan, mengembalikan tangannya, fasulihat, memberikan tangannya menjadi sembuh, membaik seperti semula, alal makani fasorot kama kanat, kemudian terjadilah secara langsung keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala karena doanya Rasulullah bahwa tangannya si wanita tersebut yang mengering itu kembali seperti semula, sembuh kembali seperti semula. Fasorot kama kanat, jadilah kembali seperti semulanya gitu maksudnya. Nah, itu tadi adalah cerita dari apa itu tentang sodako, di mana ini membahas masih di hadis yang ke-11 ya. Ini masih hadis yang ke-11 dan ini adalah bagian yang terakhir dari hadis yang ke-11 tentang bab menerangkan sodakoh. Ini adalah sebuah cerita di mana cerita ini diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan kajian ini, yang menonton video ini. Semoga diberikan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.